Oke. Pertanyaan 20. Iya, Pertanyaan ada 4 orang terang baca. Dia itu coba bagi paket-paket. Banyak sekali. Oh, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nuryanti Fadrin, biasa disapa dengan panggilan Anti. Aktivitas saya setiap hari selain bekerja di unit Universitas Negeri Gorontalo juga sibuk jalan-jalan, sibuk sibuk nongkrong sama teman-teman saya, ya itu. Iya. Saya tak tahu dia. Oke, yang selanjutnya mungkin Kak Anti ada cita-cita mau buka puasa di mana? Harapan. Pingin buka puasa di mana? Yang belum kesampaian. Yang belum kesampaian. Itu enaknya buka puasanya itu coba di tempat yang memang bukan suasananya bukan semua semua komunitasnya komunitas muslim ya. Lebih enak itu mau coba memang pingin salah satunya di Sulawesi Utara yang notabene paling banyak Nasrani nih itu. Pingin ngerasain bagaimana sih buka puasa di sana, ala-ala buka puasa di sana. Apa ada tidak azan subuh ya? Yang biasanya kalau hari Minggu yang kita dengar sih bunyi bel gereja gitu. Nah kira-kira azan subuh di waktu Ramadan di Sulawesi Utara itu gimana gitu. Terus yang berikut ada juga yang paling pingin buka puasanya itu di mana? Di Bali. Di Bali itu kan nggak tahu, kita susah gitu, kita susah cari makan, kita susah cari tempat ibadah begitu kan. Nah pingin ngerasain sih sebenarnya bagaimana sih buka puasa di sana, ngerasain bagaimana sih puasa di sana gitu. Kalau mesti pilih antara di Manado dan di Bali, pilih mana? Yang paling dekat ya sebenarnya dengan Gorontalo adalah Manado, yang bisa kita jarak tempuhnya ya dekat, pakai mobil aja udah sampai. Kalau ke Bali kan ya budgetingnya lebih besar gitu. Kira-kira kalau dia pun budget besar hari ini Trump bisa bonceng. Jadi mau tahu di Bali. Di Bali atau di mana di Belatar Sunset. Iya, itu sebenarnya. Jadi di pantai. Iya. Di Bali dengan sunset. Iya, Bali sunset yang memang pada dasarnya notabene Hindu ya di sana ya. Ya, backingannya pura gitu kan. Nah, jadi kita akan ganti latar hijau ini jadi di Bali. Selamat datang di Bali. Jadi begitulah. Iya. Rasanya sudah di Bali. Ya kalau rasanya di Bali sebenarnya ya itu kita harus hunting dulu kan beberapa tempat. Ya salah satunya ya tempat ibadah, tempat kita bukber, ngabuburit ya gitu. Kalau hanya untuk suasana malamnya ya kita tahu sendiri gimana Bali gitu. Tapi kalau Ramadan kita nggak tahu bagaimana. Iya. Iya, ya penasaran sih sebenarnya bagaimana sih waktu Ramadan itu di Bali. Oke, next. Mungkin dari mana? Ada yang Oke, kayak terang kasih petikan. Pilih. Tinggal 5 paket sih, tinggal pilih. Bismillah. Sama dapat. Pertanyaannya ke 21. Oke, paket 21. Paket 21 banyak ya? cuma 5 pertanyaan. Hah? 55 kurang 50. jadi 5 ya. Nomor berapa tadi? 21. 21. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah siap? Iya. Apa? Pertanyaan pertama itu, kapan pertama kali bisa puasa full? Pertama kali puasa full. Jadi puasa itu kan kita itu diajarin dari masih kelas 1 ya. Misalnya gitu, puasa setengah hari padahal nggak ada ya istilahnya puasa setengah hari. Dalam Al-Quran itu nggak ada loh puasa setengah hari gitu. Terus mungkin seingat saya puasa pun sampai kelas 6 itu masih bolong-bolong ya. Kadang sambil sambil ambil air wudhu, nyicip-nyicip dikit gitu. Itu kan biasanya kayak gitu kerjaan masih anak-anak sih begitu kan. Nah paling ya ketika kita sudah sadar ya, ketika kita sudah menyadari bahwa puasa itu mutlaknya harus full, nggak melakukan hal-hal yang dilarang gitu, itu paling ada itu waktu saya SMP gitu. Tapi kalau waktu masih sampai kelas 6 ya, walaupun sudah full, tapi itu
masih curi-curi buka puasa, bolong. Iya, enggak, buka puasanya orang taunya puasa padahal udah bolong sih sebenarnya. Itu. Iya, pura-pura puasa full biar bisa buka puasa enak gitu. Biasanya kan kalau puasanya full dijanjikan ini gitu. Itu sih. Oke, yang selanjutnya, momen yang paling tidak bisa kamu lupakan di bulan puasa yang pernah kamu jalani. Momen yang tidak pernah Mungkin dilupakan, yang paling berkesan sekali. yang paling berkesan ya. Puasa itu yang berkesan ya. Pertama karena saya dari keluarga yang broken home gitu kan. Jadi merasakan puasa bersama kedua orang tua itu memang pada dasarnya tidak pernah ya. Jadi saya itu kan merasakan pisah itu orang tua itu ketika saya kelas 6 SD gitu kan. Nah, saya berusaha untuk wujudin buat buka puasa sama-sama meskipun dengan kondisi yang apa ya, yang pada dasarnya nggak mungkin lah gitu kan, susah gitu buat mempertemukan gitu. Sebenarnya itu sih keinginan saya sebenarnya untuk buka puasa sama-sama, tapi alhamdulillah semua itu bisa terwujud gitu kan. Ketika saya waktu SMA itu bisa diwujudkan walaupun memang ya kesannya harus curi-curi gitu kan, mempertemukan gitu, harus buat rencana ini, harus mempertemukan ini dan itu gitu, sampai akhirnya ya itu kalau buka puasa sama-sama kedua orang tua itu sebenarnya enak gitu. Makanya bagi yang masih punya orang tua lengkap jangan sia-siakan buka puasanya, jangan cuman nongkrong sama teman-teman di luar gitu. Nah, selagi masih ada waktu, selagi masih punya kesempatan, ya kita harus nikmati kesempatan itu. Oke, yang selanjutnya, kalau sahur biasanya makannya apa? Saya nggak neko-neko kalau sahur. Tapi kalau sahur pertama itu wajibnya ayam. Jadi itu memang Gorontalo. Gorontalo tuh memang nggak tahu ya, apakah memang itu suatu tradisi atau apa, tapi sahur pertama pasti ayam. Buka puasa pertama pasti masih ada ayam gitu. Tapi kalau sudah kesininya, itu paling ujung-ujungnya cukup air putih aja, sahur udah enak tidur gitu. Iya, lebih butuh tidur gitu. Tapi kalau awal-awal sih sebenarnya ya itu menu favoritnya pasti pas sahur itu, pas buka puasa sama sahur itu pasti ayam sama ada satu, tili ayah. Itu tili ayah itu sebenarnya kalau sahur enak dimakan karena jadi sumber energi, karena dia bahan dasarnya adalah gula merah. Jadi sebenarnya kalau orang konsumsi gula merah itu pasti dia punya energi, punya energi yang lebih dalam melakukan aktivitas ketika esok harinya. Bisa dicoba loh, silakan dicoba. Kalau ayam Tika Arti suka bagian apa? Kalau ayam itu bagusnya dada. Yes. Ya, karena dekat sama hati. Iya. Jadi paling bagus, paling enak ya sebenarnya dada, biar udah disuguhin paha, enggak deh. Kayaknya bagian dada lebih enak. Iya, lebih empuk dan lebih banyak tulang-tulangnya kan. Bagian dada kan ada yang bagian tulang-tulangnya bisa diemat-emat gitu. Oke. Yang selanjutnya, pernah tidak jadi pelaku atau korban dari mengirim foto makanan atau minuman ke teman? Oh pernah, apalagi kalau siang bolong kayak gini. Enakan itu buat ngilerin teman-teman yang lagi puasa tuh, apalagi itu satu. Terus yang kedua, kalau kita nggak puasa ya, kalau kita nggak puasa coba ini enak menunya gitu kan, sambil makan difotoin. Jahil sebenarnya, padahal dosa. Jadi pelaku. Iya, jadi pelaku sebenarnya. Jadi coba dikirimin, atau kalau kayak di WA ya, buat postingan gitu kan, postingan di WA gitu kan, buat ngiler-ngiler. Apalagi kalau nanti yang diposting adalah minuman seger gitu kan, es buah gitu. Orang pasti nggak akan tertarik di makanannya, tapi lebih kepada minuman. Percaya tidak itu? Terus kalau ini biasanya ada yang mau komen marah-marah, kenapa posting Kenapa posting begitu? Ya sudah, kalau memang ingin ya silakan gitu kan, gak ada yang maksa. Saya kan posting aja gitu kan. Ya siapa tahu itu jadi referensi buat buka puasa misalnya, ya kan? Atau bisa menyemangatin, ini buat buka puasa jadi ya udah gitu. Itu kan bisa menyemangatin, bukan buat ngilerin orang-orang.
betul sih, bisa diterima. Oke, selanjutnya, setelah berpuasa ada tidak perubahan yang dirasakan sama diri sendiri? Ada. Yang pertama, sholat semakin ditingkatkan gitu kan, semakin lengkap, biasanya bolong-bolong gitu. Terus yang berikut biasanya buat baca Al-Quran gitu kan, sering juga bolong-bolong, atau ya paling kalau ada tadarusan gitu kan. Nah kalau selama bulan puasa kan wajib gitu kan, tadarusan tiap waktu, itu minimal one day one juice gitu kan, yang perlu kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Terus apa ya, apalagi ya yang perubahannya? Oh iya, kalau berat badan mengontrol ya. Saya justru malah sekarang itu menghindari untuk makan yang manis. Biasanya orang kalau buka puasa udah ada es apa semua. Justru saya air putih, air hangat itu. Sahur pun demikian begitu. Terus biasanya kue, jajanan kue ini sudah bertimpah ruah. Saya sih tidak begitu, lebih ke ya udah bubur aja udah cukup. Oke, yang terakhir nih, mungkin Kak Anti bisa kasih statement, tapi statementnya itu dimulai dari kata semoga. Ya, semoga tahun ini segala hal yang dicita-citakan bisa terwujud. Yang belum disemogakan segera disemogakan. Yang belum diwujudkan bisa diwujudkan juga begitu. Amin. Ada lagi? Apa ya? Yang paling penting adalah sebuah impian saya sama teman-teman adalah minimal nggak tahun ini ya, minimal kita ada setitik doa untuk bisa umroh sama-sama. Amin. Itu. Oke, Udah? Oke, terima kasih. Ya, see you. Langsung mulai ya? Iya. Oke, so mulai. Jadi pertama itu Trump berkenalan dulu dengan siapa, di mana. Oh, Kesibukannya Ya, apa? bisa lihat di sini. oke. Baru bilang kesibukan apa? Bekerja. Oh. Jadi Oh. seorang ibu rumah tangga yang baik. Oh. Suka tawa kita gara-gara ngomong. Ibu rumah tangga yang baik dan benar. Dan hampir benar. Nama dulu. Sudah? Baru bilang apa tuh dulu? Oh, begitu. Kan nama. Ya sama dengan nama ikut cerdas-cermat. Dorangin lucu sekali. Itu so merah kita muka. Di samping diri saya.